Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali hari ini saya kedatangan tamu nih dari jauh, dari Medan, dari Universitas Sumatera Utara. Baik, kita ke tamu kita dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan, siapa duluan memperkenalkan diri? Ya, terima kasih Prof. Made. Lihat kamera, Prof. Ya, terima kasih Prof. Made atas Ya. diterimanya kami dari rombongan dari Universitas Sumatera Utara berkunjung. Perkenalkan, nama saya adalah Profesor Iskandar Muda, Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Akuntansi USU Medan. Oke, jadi Prof. Iskandar adalah Sekprodi Ya. S3 ya, Prof ya. Ya, Prof. Baik, selanjutnya, wah ini ada dua ibu-ibu ini, silakan. Ya, terima kasih Prof atas sambutan yang sangat hangat di sini. Ya, perkenalkan saya Dr. Rina BR Bukit. Saya Kaprodi S1 Akuntansi USU. Kami dapat belajar banyak tentang MOX di Unair ini. Terima kasih. Saat ini S1-nya sedang kuliah atau sudah UTS? Sedang UTS. Sedang UTS. Jadi karena mahasiswanya ujian, dosennya jalan-jalan ke Surabaya. Ya. Ujiannya 2 minggu, Prof. Ujiannya Jadi 2 boleh minggu. minggu depan juga. Baik, Ibu silakan Ibu. Siapa Bu? Oke, terima kasih Prof. Saya Malinda Sari Sembiring. Saat ini sebagai staf ahli dekan bidang akademik dan akreditasi FEB USU. Baik. Terima kasih Bu Sembiring. Oh, Bu Sembiring ya Bu ya. Bu Sembiring itu kan jadi semuanya Sembiring. Nanti nyaut sama seperti kalau Ibu manggil saya Made gitu kan. 25% penduduk Bali noleh Bu ya. Baik. Baik, ini ngomong-ngomong karena Ibu Bapak dari Prof Is dari jauh datang dari Medan. Ini maksudnya datang ke tempat kami barangkali bisa disampaikan. Silakan. Siapa Prof Is barangkali Prof? Ibu Rina. Oke. Oke, terima kasih Prof. Jadi maksud kedatangan kami ke DIPP Unair yang pertama adalah kami ingin belajar dan juga ingin sharing terkait pemanfaatan MOX di Unair, karena kami mengetahui kalau di Unair MOX itu sudah berjalan dan sudah dipergunakan secara luas oleh masyarakat gitu. Jadi kami di USU yang baru akan mengembangkan MOOCs, berharap dari hasil kunjungan kami bisa mendapatkan banyak ide-ide baru dan bisa menyemangati juga dosen-dosen yang memang sudah dari awal sudah dilatih untuk mempersiapkan MOOCs tersebut. Ya, jadi saya kira juga gini Bu ya. Saya kira tepat pilihannya Bu. Ya memang UNER sudah lama mengembangkan MOOC ini sejak tahun 2016 gitu ya. Ya awalnya juga sama, kita belajar kemana-mana gitu ya. Kita belajar kemana-mana, bahkan kami datang ke swasta-swasta juga yang punya teknologi yang bagus. Ke BINUS kami datang, ke Ciputra kami datang, belajar melihat bagaimana mereka mengelola teknologi pendidikannya gitu ya. Di samping itu kan ke depan kira-kira ini karena keluarnya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu terkait dengan pasal 43 Bu ya kalau nggak salah, bahwa nanti pemenuhan isi kurikulum itu bisa diperoleh oleh mahasiswa melalui mengambil MOOC di perguruan tinggi lain gitu ya. Jadi USU saya kira kan universitas besar, universitas tua yang juga nanti akan menjadi rujukan bagi mahasiswa, tujuan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di luar perguruan tingginya sendiri. Oleh karena itu ya saya kira tepat USU juga mulai mengembangkan MOOC sehingga nanti barangkali mahasiswa kami dari UNER juga ke USU Bu untuk belajar di USU, karena apalagi akuntansi di sana ada dulu almarhum Prof Hadi Broto. Betul ya? Wah itu profesor akuntansi pertama di Indonesia itu beliau itu, dan buku beliau yang membandingkan kontinental dan Anglo-Saxon itu menjadi cerita yang sangat melegenda gitu ya tentang disertasi beliau gitu ya. Jadi mahasiswa Ibu juga dari USU bisa saja nanti kuliah di UNER boleh datang langsung
kuliah offline di kelas secara reguler atau boleh melalui MOOC-nya, kan gitu ya Bu ya. Baik, itu terkait dengan MOOC. Nah, kalau di prodi S3-nya gimana Pak? Apakah kuliahnya online atau offline Pak? Ya Prof, terima kasih. Jadi untuk prodi S3 masih menerapkan sistem hybrid Prof. Jadi, Hybrid ya. Tapi hampir 60 atau 70% sudah terbiasa dari auranya pandemi sampai sekarang Prof. Gitu, Online gitu. Online, Ya. Online gitu ya. dosennya. Ya. Kami di UNER juga sama Pak. Jadi ada saja mahasiswa yang tidak bisa datang ke kelas. Jadi sehingga mau tidak mau di kelas kami di Fakultas Ekonomi di lantai 7 yang untuk S3 itu, di kelas itu ya ada standby kamera. Iya. Ya, sehingga ada saja mahasiswa yang WA, Pak hari ini saya tidak bisa datang, ya udah mau tidak mau kita kuliahnya hibrid gitu ya. Tapi ada juga yang kelas S3 kami yang 100% online. Online. Dari kelas Papua, Papua. dari Universitas Yafis itu 100% online. Tapi kami juga kemarin minta dia datang beberapa kali pertemuan ke Surabaya juga. Gitu ya. Baik, kalau untuk S1-nya Bu, bagaimana tingkat mahasiswa yang ikut MBKM Bu? Baik, terima kasih Prof. Untuk program S1 akuntansi, mahasiswa yang mengikuti MBKM untuk S1 akuntansi itu cukup banyak juga, karena dari target rektorat itu memang diharapkan juga banyak dari Fakultas Ekonomi. Jadi akuntansi itu bisa dikatakan rata-rata 60 mahasiswa per semester untuk MBKM. Iya. Satu angkatan berapa nerimanya Bu? Sekitar 250 250, 60 itu sudah besar itu ya. Iya. Udah 25% lebih ya Bu ya. Iya. 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 Oke, sekarang dibalik. Sekarang saya jadi narasumbernya, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ini santai-santai. Monggo kalau ada yang ditanyakan, mungkin terkait apa aja gitu ya, silakan. Oke Prof, jadi untuk penggunaan MOOC sendiri untuk untuk dosen itu udah berapa persen kira-kira yang memang punya karya kemudian dia dibuat di dalam bentuk MOOC? Oh iya. Iya, terima kasih Bu. Kalau learning management system kita kan ada dua ya Bu ya. Yang satu itu untuk perkuliahan. Kalau itu kan 100% dosen pasti pakai gitu ya. Tapi untuk yang MOOC itu enggak banyak memang kalau kita hitung persennya ya Bu ya. Karena dosen kami itu kan 2000 lebih. 2000 lebih. Kalau dilihat dari hibah-hibah modul yang kami lakukan per tahun itu kan rata-rata kami hanya membuat hibah, misalnya untuk setahun ini setting mata kuliah hanya 100 kuotanya. Untuk modul-modul digital kami cuma 70-an gitu ya. Jadi kalau dihitung persentasenya dari total dosen itu kecil sebenarnya. Tetapi jumlahnya ini sudah mulai meningkat. Satu contoh yang hari ini juga sedang memasukkan proposal untuk modul tematik terkait dengan project based, kemudian case based dan problem based. Saya dengar dari staf saya per hari ini sudah masuk 67 proposal. Itu. Padahal kuota kami cuma 60 gitu ya, per hari ini. Dan itu nanti harus selesai di bulan November. Gitu ya. Untuk yang modul-modul terkait dengan project base, problem base dan case base-nya. Ini untuk mendukung IKU nomor 7. Gitu ya. Karena kan kadang-kadang banyak dosen hanya mengklaim, oh ini mata kuliah saya project base, tapi mana buktinya? Nggak ada, hanya diklaim saja gitu. Oleh karena itu kami berpikir ini harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kelas itu memang project base. Gitu. Jadi dari persentase enggak banyak Bu, tapi perkembangannya positif. Iya. Iya. Prof, terkait dengan project based and case method tadi, kira-kira bagaimana menurut pendapat Prof, artinya mengenai persentasenya tadi, karena tidak semua mata kuliah terutama
misalkan di bidang akuntansi, tidak semua mata kuliah itu Bisa bisa diprojekkan. diprojekkan gitu. Jadi apakah ada kira-kira standar yang mengukur atau mengatakan ini yang project based, ini yang case method, ataukah dosen yang ada di dalam satu penanggung jawab itu yang berdiskusi, atau memang ada panduan yang bisa kita ikutin gitu? Ya, DIPP menerbitkan panduan, Bu. Panduan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Meskipun di sana tidak disebutkan mata kuliah mana yang harus project, yang harus problem, harus case. Nah, apa yang menjadi rujukan? Yang menjadi rujukan adalah CPL. Karena kalau Ibu lihat di Permendikbud nomor 53 itu, di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan ada 3 hal. Yang pertama, ada CPL, ada kompetensi yang ingin kita hasilkan. Yang kedua, ada cara untuk mencapai kompetensi itu. Dan yang ketiga, ada cara untuk menilai apakah CPL tercapai atau tidak. Nah, jadi artinya apa? Artinya cara ini kan metode pembelajaran. Kapan kita menggunakan project based, kapan kita menggunakan case, kapan kita menggunakan non-project based, itu kan tergantung pada CPL yang ingin kita capai. Kalau CPL-nya misalnya berbunyi, mahasiswa mampu menjelaskan, ya nggak perlu project based, Bu. Kan gitu ya. Tapi kalau CPL-nya berbunyi, mahasiswa mampu menghasilkan atau mampu menyusun laporan keuangan, itu kan bisa diprojekkan. Nanti outputnya berupa laporan keuangan dari satu perusahaan misalnya gitu kan. Atau mahasiswa mampu melakukan riset, berarti project. Itu nanti outputnya berupa laporan riset kan gitu ya. Jadi tergantung pada CPL-nya. Itu aja patokannya. Gitu ya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Pertanyaan yang lainnya, Prof. Pertama adalah sejauh mana program MOOCs ini berperan atau juga memberikan kontribusi terhadap SDGs dan juga World Class University atau juga Indonesia Top Rank, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Kalau Indonesia Top Rank itu kan gini, kami di DIPP ini tidak pernah berhubungan langsung dengan indikator-indikator kunci. Jadi kami hanya membantu mencapai indikator-indikator kunci itu. Misalnya, indikator kunci itu tentang berapa banyak mata kuliah yang menggunakan metode kolaboratif dan partisipatif. Nah, itu kan implementasinya ada di Direktorat Pendidikan. Tetapi kami di sini membantu mengembangkan modul-modulnya yang berbasis project based dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau terkait dengan SDGs tadi, dari cakupan yang luas itu Pak ya. Jadi misalnya kami sekarang menyebarkan berbagai materi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan literasinya. Itu kan bagian dari SDGs untuk penyetaraan pendidikan. Gitu ya. Dan kami juga punya materi-materi tentang pengabdian masyarakat. Mungkin berkaitan dengan pengentasan kemiskinan gitu ya. Ada pelatihan-pelatihan juga bagian dari baik itu di bidang finance, microfinance dan lain sebagainya. Jadi pasti program-program kami yang ada di MOC itu berkaitan dengan itu. SDGs. Tetapi kami punya satu lembaga yang ngurusi SDGs itu, Pak. Punya satu lembaga. Jadi ada SDG Center. Ya ketuanya orang ekonomi juga, Iya. Pak Bayu itu. Gitu. Ya, terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. mudah-mudahan hal yang sederhana ini bisa menginspirasi, Pak. Amin, ya Allah. Dan kita nanti bisa komunikasi lewat Iya, Prof. studio to studio, Pak. Iya, Prof. Nanti Prof Is di sana Insya Allah, Prof. masuk studio, saya dari sisi studio Iya, kita Prof. komunikasi. Baik, Prof. Boleh. Itu saya kira ya. Ya. Baik, demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.